Hai, kali ini aku mau bikin pindang serani khas Jepara ya. Di sini ada ikan gurame aku pakainya yang udah dicuci bersih sama dikasih jeruk nipis. Lalu di sini ada bawang merah, bawang putih, ada kunir yang digeprek. Sebelum digeprek yaitu dibakar dulu. Lalu ada jahe sebelum digeprek juga sama dibakar dulu. Ada lengkuas, ada daun jeruk, dan ada serai. Lalu untuk yang terakhir aku ada tomat, cabai, dan ada irisan daun bawang. Dan yang terakhir blimbing dulu agar rasanya itu lebih asam ya. Yuk kita mulai aja memasaknya. Yang pertama aku ini mau coba ambil bawang putih dulu, bawang merah juga. Aku oseng ya, kayak menumis biasa aja pakainya. Ini kita tumis sampai harum ya, sampai bau lengurnya itu hilang. Apinya agak diketukin dikit. Oke, lalu aku cemplungin ini oh ya teman-teman, ini sebelum memasak tangan aku udah aku cuci dulu ya, jadinya tangan aku udah higienis dan bersih, jadi kalian nggak perlu khawatir. Oke, kita tumis sampai harum. Kenapa jahe dan kunirnya aku bakar dulu sebelum aku geprek? Karena biar aromanya itu khas teman-teman. Jadi kalau kalian geprek dan kalau kalian bakar sebelum digeprek itu nanti aromanya akan khas, beda dengan kalian yang cuman diiris lalu digeprek, itu akan berbeda. Karena di Jepara ini ciri khasnya mereka jahe dan kunir ini dibakar terlebih dahulu. Lalu kita masukkan jahe ya, jahe berserta lengkuas. Kalian kalau mau memasukkan secara berbarengan nggak apa-apa ya, tapi kalau menurut aku mending masukinnya satu-satu dulu agar matangnya itu merata. Kalau pindang serani memang seperti ini ya bumbunya. Jadi kalau kalian bikin amis itu kalian cuci dulu menggunakan air jeruk atau enggak sama cuka ya. Habis itu kalian bilas lagi sampai baunya itu jeruk air cukanya itu hilang. Dan aku tambahkan lada ya, karena di sini pakai ladanya agak banyakan dikit, karena kalau pakai lada itu enak rasanya. Dan nggak lupa kalau aku selalu pakai vicin dikit aja. Untuk garamnya aku nanti kasih belakangan aja, karena kalau dikasih sekarang nanti bumbunya jadi gosong. Nah teman-teman, ini bumbunya udah agak kering. Ayo kita kasih air. Kalian boleh ngasih air 1 liter. Kalau saya pakai 2 potong ikan gurame ini, saya kasih air agak banyak kan, soalnya suami saya suka yang berkuah. Nah
Warnanya cantik bukan? Setelah kita kasih air, semua bumbu-bumbu ini kan udah dirasa matang ya. Kita masukkan ikannya. Oh iya teman-teman, sebelum kita masukkan ikannya, alangkah baiknya kalau air ini biar agak sedikit panas dulu ya. Jadi begitu ikan dimasukkan itu jadi kelihatan fresh gitu, enggak yang apa namanya layu. Kalau air dimasukkan secara mateng itu nanti ikannya pun akan hasilnya akan bagus, jadi enggak terlalu terendam di air. Nah, karena ini udah cukup dirasa udah panas ya, aku masukin aja ya ikannya. Ini ikannya langsung aku masukin. Kenapa sih aku kok pakai ikan cuman 2 potong aja, ikan gurame? Karena aku sendiri nggak begitu suka ikan kuah, yang suka ini cuman suamiku. Jadi ini untuk sekali makan aja, karena suamiku nanti pulang kerja sore aku kasih pindang serani ala Jepara ini. Jangan lupa ya ditambahkan garam segini, 2 cup kecil garam ya. Oke, tambah setengah lagi. Baunya. Oh ya teman-teman, ini karena aku berhubung tinggal di Jepara, aku bisa memasak pindang serani seperti ini karena aku sempat tanya ke mana itu ya, di pantai itu kan ada orang yang jual aneka ikan bakar. Aku tanya kalau bikin pindang serani itu yang bener gimana sih, dan mereka tuh nggak pelit kasih resep ya, karena buat mereka itu makan di rumah dan makan di tempat itu memang rasanya berbeda. Mereka kasih resep dan alhasil setelah aku beberapa coba kali bikin, rasanya pun sama teman-teman. Nah ini aku api besarkan ya, biar ikannya pun cepet mateng. Oh iya teman-teman, kalau bikin pindang serani alangkah baiknya jangan lupa kalian harus pakai apa namanya ini, belimbing buluh, karena belimbing buluh ini pengaruh banget untuk dirasa ya. Dirasa ini belimbing buluh sangat berpengaruh. Ini daun bawangnya, kenapa aku iris besar-besar seperti ini? Karena kalau diiris kecil itu nanti tampilannya kurang cantik. Nah, ini pindang serani khas Jepara ya teman-teman. Pindang serani khas Jepara ini orang-orang itu banyak yang minat. Biasanya mereka pakai ikan laut seperti ikan kakap merah atau ikan patin, tapi kalau aku apa namanya opsional aja sih, ikan apa aja masuk, yang penting amisnya itu dihilangin pakai jeruk atau cuka. Sambil diguyur-guyur gini ya teman-teman. Ini nggak aku bolak-balik karena takut hancur kalau dibolak-balik. Nah setelah ini kita masukkan cabainya. Cabainya terserah ya, selera kalian aja. Kalau aku sih apa namanya, suamiku suka agak pedes, jadi cabainya aku banyakin.
wasabenya aku banyakin. Untuk tomat, daun bawang dan belimbing buluh itu nanti akan kita kasih belakangan ya. Kenapa kita kasih belakangnya? Takutnya nanti jadi apa ya namanya, jadi blenyek gitu. Nah teman-teman, jangan lupa ya di like, comment, subscribe channel YouTubeku, karena ini pertama kali aku bikin channel YouTube, yaitu masak pindang serani ikan gurami khas Jepara asli ya teman-teman. Jadi kalian bisa coba seperti aku ini. Kalau ikan tetap rasanya ada amisnya ya teman-teman. Mau diapain juga pindang serani gini, meskipun kita kasih cuka tetap kita nggak ninggal bau amis ya. Kecuali kalau ikan bakar itu beda. Ikan bakar itu memang udah terkena asap bakaran, jadinya amisnya pun berkurang karena kena asap bakarannya. Ini enggak aku bolak-balik ya, karena aku takut hancur. Lalu aku masukkan daun bawang aku masukkan. Kalau di tempat kami pindang serani khas Jepara itu begini aja, simpel-simpel aja. Kalau aku suka jahenya itu agak banyakan, karena rasanya itu beda, lebih ke jahe kalau aku. Lalu kita masukkan tomatnya aku potong besar-besar ya, potong besar-besar. Tomat satu aku potong jadi 4 potong. Nah ini aku masak setengah matang ya, karena suamiku nanti sore pulang, jadi nanti aku panasin lagi. Lalu kita masukkan ini apa namanya, belimbing buluh. Kalau yang suka belimbing buluh ya bisa dibanyakin. Kalau suamiku suka pedes kecut ya, pedes asam gitu suka, jadi belimbing buluhnya aku banyakin. Sama aku kasih ini juga kan, tomat. Kalau yang nggak suka asam nggak usah dikasih belimbing buluh, kasih aja tomat. Tapi rasanya tuh kurang afdol kalau menurut aku. Nah inilah dia teman-teman, pindang serani yang udah aku masak ya. Ini jadinya seperti ini. Buat kalian yang suka pindang serani, boleh deh dicoba resep aku ini, karena rasanya ini beda banget teman-teman dari pindang serani di kota lain. Terima kasih ya yang udah menonton channel YouTube aku, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.